Halo Sobat Cirebon. Saya mau ngajak kalian menelusuri jejak Babacongan, sang pendiri Desa Jamblang, di Desa Jamblang, Blok Pecinan, Kecamatan Jamblang, Cirebon. Saya tadi berangkat dari arah kota Cirebon, dan setelah melewati Pasar Jamblang, terlihat tiang pelang yang bertuliskan Klenteng Jamblang. Dari sinilah saya masuk gang kecil kota tua yang asri. Jalan yang jeglak-jegluk membuat hati kula bertanya-tanya, apakah benar kota tua ini adalah dulu kota yang sangat maju dalam peradaban Cirebon? Kula terus melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah gapura. Selamat datang di sebuah kelenteng di Blok Pecinan Desa Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Wow, betapa terkejutnya saya. Aura sejarah masa silam benar-benar berasa di sini. Rumah-rumah kuno dan gedung-gedung besar bekas pabrik yang terbengkalai masih berdiri kokoh di sini. Saya terus menapaki jalan gang ini, berharap ada peninggalan sejarah dari seorang Babacongan. Untuk saya, tapak, tilas, dan catatan di buku catatan Kula. Informasi Kang Kula terima dari berbagai naskah dan buku. Kang Kula baca bahwa di sini masih menurut tradisi setempat, Babacongan hidup semasa dengan Sunan Gunung Jati. Sebab dikatakan putri Babacongan yang bernama Liong Saitin menikah dengan seorang murid Sunan Gunung Jati yang bernama Raden Banjar Pantoman. Bahkan dikisahkan juga pendirian kelenteng di Jamblang mendapatkan restu Sunan Gunung Jati. Sementara bahan bangunan atau kayu kelenteng tersebut merupakan sumbangan dari Raden Banjar Pantoman. Yuk kagian melu kula jalan-jalan, mingken ya sedulur, napak tilas sejarah. Setuju? Apa ora lu, Sobat Cirebon? Kita memasuki pemukiman, rumah-rumah pribumi ya lureh. Akeh pisan memuin kaleng-kaleng bekas. Ini buat apa ya? Saya terus menelusuri jalanan ini. Ternyata warga di sini juga banyak yang membuat kerajinan alat rumah tangga. Waduh, jalanane kian bleketek pisan. Priben ke Kang Dedi, jedak jeduk udah kaya sanhorek. Yoslah lanjut mening. Gat. Nah, iki wonge Kang Yayu sedulur KB. Di sini tuh banyak banget pengrajin alat kebutuhan rumah tangga. Kayak semacam wajan besi, panci, pendil, dan lain-lain. Bokat ana Kang minat menebe ya Kang Yayu, dijamin kuat garapane lan awet selamanya. Nah, sekian kita mancing-maning ke pemukiman rumah-rumah Tionghoa, masih menelusuri jejak Babacongan. Bokat Bay, masih ada yang kita tulis. Buat catatan sejarah Kula ke. Gereja, kelenteng, dan masjid, sangat harmoni toleransi antar umat beragama pun terjaga. Dari sinilah kisah Babacongan dan ini dia kisahnya. Ngapunten nih Kang. Jamblang adalah salah satu desa yang masuk pada wilayah Kecamatan Jamblang, Kap Cirebon. Desa ini disebut-sebut sebagai salah satu desa pecinan tertua di Cirebon. Sebab orang-orang Cina di desa ini sudah menetap sejak lama. Bahkan ada juga yang berpendapat Desa Jamblang didirikan oleh orang Cina. Menurut tradisi setempat, pada mulanya Jamblang merupakan daerah yang tak bernama. Meskipun demikian, karena daerah ini dialiri sungai, maka di daerah itu banyak dilalui oleh orang-orang yang melakukan perjalanan sungai. Mengingat waktu itu, angkutan sungai merupakan transportasi utama. Ramainya kondisi masyarakat yang lalau-lalang di daerah Jamblang itu kemudian menarik minat seorang Cina bernama Babacongan untuk menjual barang dagangan di pinggir sungai. Ia menggelar dagangannya di bawah pohon Jamblang Duet, dan karena dagangannya laris manis serta menjadi buah bibir masyarakat, maka daerah di mana
Babacongan membuka dagangannya di bawah pohon jamblang itu. Itu dikenal dengan nama Jamblang. Hingga akhirnya kemudian nama itu dijadikan sebagai nama desa. Lama-kelamaan kemudian banyak Aragorang Cina lainnya, serta pribumi lainnya yang menetap di Jamblang. Dan pada kemudiannya, Babacongan membuat sebuah kelenteng di Jamblang. Kini kelenteng tersebut dikenal dengan nama Klenteng Jamblang. Matur nuwun sadayana, sudah nonton video kula. Next kita jalan-jalan maning, ya Kang Yayu. Waalaikumsalam.